Nah, yang terkenal daripada Ratu Ayu Mas Subandar ini adalah Tuwuk Balingkang. Saya sering mendengar kalau sudah Tuwuk Balingkang bersuara, maka itu petanda hujan sudah dekat. Apa benar seperti itu? Ya, itu suatu kepercayaan masyarakat kita. Pemirsa, keberadaan Pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar di Pura Dalem Balingkang merupakan bangunan suci untuk memuliakan atau memuja Permaisuri kedua Sri Aji Jayapangus, yaitu Sri Mahadewi Sasangkaja Cina atau Kang Cingwi yang berasal dari Cina. Para pemuja Pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar, yaitu desa-desa yang menjadi anggota Banua Kanca Satak, desa penyucuk, warga keturunan Cina dan umat Hindu pada umumnya. Adapun piodalan pada Pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar bersamaan dengan piodalan di Pura Dalem Balingkang, yaitu Purnama Kalima yang secara langsung dipimpin oleh pemangku pemucuk Pura Dalem Balingkang. Pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar di Pura Dalem Balingkang memiliki beberapa fungsi, yakni fungsi religi, meningkatkan serada dan bakti. Fungsi sosial, yaitu dapat meningkatkan persatuan serta terjalinnya hubungan yang harmonis. Fungsi akulturasi, yaitu kebudayaan baru dalam bentuk bangunan, sarana upacara, dan seni tari. Fungsi kerukunan, yaitu meningkatkan kerukunan umat beragama Hindu dengan umat yang beragama Buddha, dan fungsi ekonomi sebagai tempat bagi umat untuk memohon kelancaran dalam setiap usaha yang dimilikinya. Gedong Linggih Ratu Ayu Mas Subandar adalah sebuah tempat pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di sudut timur laut sebagai linggih atau istana Ratu Ayu Mas Subandar yang semasa hidupnya adalah permaisuri raja yang berasal dari negeri Cina dengan nama Kang Cingwi dan berkaitan untuk memohon keberuntungan. Pemirsa, keberadaan Pura Dalem Balingkang terutama untuk Pelinggih Ratu Ayu Subandar ini tiada lain tidak bukan adalah untuk menghormati istri daripada Raja Dalem Balingkang, yakni Raja Jayapangus yang mempersunting seorang putri dari Tiongkok Cina yang merupakan anak dari pedagang Tiongkok Cina yang bernama Kang Cingwi sebagai permaisurinya. Adanya beragam versi yang menghubungkan keberadaan Raja Jayapangus dengan kehidupan seorang putri dari Cina menjadi daya tarik sendiri tentang akulturasi budaya Hindu dan Buddha itu. Dari asal-usul atau sejarah berdirinya Pura Dalem Balingkang berkembang beberapa versi di masyarakat. Ada yang berdasarkan Purana Pura Dalem Balingkang, Kekawen Barong Landung, dan juga berdasarkan mitos yang sudah berkembang di masyarakat. Ya, untuk memastikannya, berikut adalah wawancara eksklusif saya bersama salah seorang pemangku di Gedong Linggih Ratu Ayu Mas Subandar. Baik pemirsa dimanapun berada, Linggih Ratu Ayu Subandar yang merupakan sungsungan jagat Bali tentu saja menjadi sebuah hal yang ingin diketahui orang banyak. Seperti apa sebenarnya keberadaan Pura Ratu Ayu Mas Subandar ini ketika hari-hari biasa Pura Dalem Balingkang? Simak wawancara eksklusif saya bersama Beli Jero Mangku Kadi yang salah satu pemangku di Pura Linggih Ratu Ayu Mas Subandar tersebut. Om Swastiastu. Yes, Om Swastiastu. Pura Pigetra Beli Jero. Untuk kabar sehat. Sehat ya. Bisa diceritakan bagaimana keberadaan daripada Pura Ratu Ayu Mas Subandar ketika bukan hari-hari penangkilan seperti Purnama Sase kelima? Kalau untuk keberadaannya seperti biasa, seperti pada pelinggih-pelinggih lainnya seperti kita di Bali. Mungkin ada satu dua orang yang melakukan sembahyang baik dari warga Hindu ataupun warga Tionghoa.
mayoritas warga Hindu atau Tionghoa yang tampil ke pura tersebut kalau bukan hari raya? Mayoritasnya sih warga Hindu ya, warga Hindu Bali ya. Warga Hindu Bali. Walaupun beberapa kan namanya orang datang untuk bersembahyang kan tidak tentu untuk untuk kadang-kala ada juga orang Tionghoa yang datang dari luar daerah untuk bersembahyangan. Biasanya kalau bukan hari-hari raya tertentu seperti itu, beliaunya tangkil dengan pinunas khusus atau permintaan khusus atau memang hanya pada tangkil sebagai warga biasa saja? Ada juga yang melakukan permohonan tertentu, misalnya seperti memohon keselamatan sebagai kita umumnya dalam permohonan. Ada juga untuk memohon kelancaran dalam suatu usaha, dan ada juga yang memohon daging ini kalau tadi sebagai simbolik aksinya beliau mungkin untuk ditaruh di gudang tingginya atau di tempat usahanya. Biasanya ada juga dengan cara-cara tertentu, mungkin dengan mengunsur uang supada atau itu sendiri sebagai suatu elemen yang sudah dipercaya oleh mereka ya, bahwa itu memiliki kekuatan daripada beliau. Oke. Biasanya kalau yang tampil mereka itu memang ada hanya unsur bisnis, pekerjaan, atau melinggihang laksina di gedung linggih mereka, atau juga ada orang-orang sakit dan permintaan-permintaan yang lain selain permintaan yang diutarakan tadi? Ya banyak juga sih, ada yang memohon, mungkin ada keluarganya sakit, entah melalui istilah palingnya lunas Nasros. Diberikan petunjuk untuk Balingkang, khususnya di Balingkang Subandar ini. Tapi juga banyak juga hanya untuk datang untuk sembahyang memohon keselamatan saja. Untuk continue ya, berkesinambungan memohon waranugraha lah, karena beliau itu lambang kemakmuran juga dan kesuburan ya. Nah, yang terkenal daripada Ratu Ayu Mas Subandar ini adalah Tuwuk Balingkang. Saya sering mendengar kalau sudah Tuwuk Balingkang bersuara, maka itu petanda hujan sudah dekat. Apa benar seperti itu? Ya, itu suatu kepercayaan masyarakat kita, khususnya untuk pengempuan Purdalam Balingkang ya. Kalau zaman dahulu itu bahwasanya ada ketika ada petir menyambar yang ada di sekitaran Purdalam Balingkang, itu dipercaya sebagai bahwa itu adalah lingis petir yang ada di Subandar, karena di dalam getong itu kan memang kalau kita amati secara kepercayaan siwa itu adalah yoni gitu, simbol dari unsur perempuan ya, perdana. Sedangkan bentuknya itu batu besar yang terbelah dua, mungkin itu yang diidentikan dengan suara petir ketika mau terjadinya hujan itu. Makanya banyak orang tua-tua kita itu bahwa percaya ketika sudah petir di Balingkang itu bersuara akan ada petanda hujan yang terdekat. Berarti memang betul beliau sebagai pemangku di Pura Ratu Ayu Mas Subandar itu mendengar tuwuk itu dengan jelas di pura tersebut? Kalau mendengar secara pribadi sih belum pernah ya, kalau secara dekat ya. Mungkin karena suatu proses terjadinya petir itu adanya ion positif dan ion negatif secara ilmiahnya gitu. Mungkin karena dari kejauhan didengar oleh ritual-ritual kita dulu dan mengarah di arah pura, mungkin itu dipercaya oleh beliau. Walaupun secara kepercayaan, secara magisnya kita memang percaya bahwa semua yang terjadi di alam ini adalah beliau yang mengendalikan. Tapi kalau secara saya pribadi belum pernah mendengar secara Belimangku, ada nggak hal-hal magis lain selain Tuwuk Balingkang, kemudian informasi tentang kelancaran tuah bisnis, kelancaran tuah kemakmuran di Pura Ratu Ayu Mas Subandar itu yang bisa beliau dapatkan sendiri sebagai seorang pemangku di Pura Ratu Ayu Mas Subandar? Kalau hal-hal magis lainnya apa ya? Kalau mungkin yang nampak gitu ketika misalnya suatu hari tertentu terjadi gitu. Kalau nampak sih belum pernah. Karena mengingat kalau saya punya persepsi pribadi, walaupun saya sebagai pengayahnya beliau yang sudah sekian tahun selalu mengidentikan beliau itu dengan ilmiah juga gitu. Karena ketika kita percaya beliau akan hadir dan kita bisa merasakan kehadiran beliau itu dengan rasa kita, bukan dengan sesuatu yang langsung tampak visual ya. Mungkin dengan rasa kita akan merasakan bahwa beliau hadir dalam persembayangan, entah untuk pas ngayah di Balingkang itu. Berarti getaran energi ya, keberadaan semesta, kemudian visual rasa itu sendiri ya. Terima kasih Didi Mangku atas wawancaranya.
Jero Mangkukadi menambahkan dalam Purana Pura Dalam Balingkang disebutkan tentang kisah Sri Aji Jayapangus dari kerajaan Bali kuno. Dalam pemerintahannya ditampingi oleh permaisuri yang bergelar Sri Prameswari Indu Jagatana yang berasal dari Danau Batur, seorang permaisuri yang bijak keturunan Bali Mula. Lalu Sri Aji Jayapangus nekat mempersunting putri Tionghoa dari Cina bernama Kang Jingwi sebagai istri keduanya kendati dilarang oleh senopatinya. Versi yang berbeda termuat pada Kekawin Barong Landung, di mana dalam guguritan Barong Landung tersebut Sri Aji Jayapangus telah menikah dengan Kang Jingwi, lanjut memadu kasih dengan seorang dewi dari daerah Danau Batur. Beragam versi membuat cerita ini semakin menarik. Saya Jero Tapakan Selobi Omnivora, sampai jumpa.